15 menit. Cuacanya cukup mendukung, Cerah. beberapa puluh meter baru ada, dan setelah saya berjalan sekitar, Nah, di sana juga baru ada rumah lagi. Kalau dari di sini juga banyak sekali, karena untuk bertanya-tanya arah di lokasi sini. Tadi yang berada di sini saya pas dekat rumah itu di semakin kemana ini? Karena saya pun juga belum pernah ke sini. Ternyata ada bekas rumah tua yang sudah rusak dan tidak ada penghuninya pastinya. Dari pengalaman saya yang dahulu, setelah saya menyusuri tempat-tempat beginian, harus lebih berhati-hati dan harus bisa mengukur jaraknya. Terus ini ada jalan yang naik juga. Iki kita jadi kudu pandang, kita wujud apa juga? Alas Kang Gio, ini nggak ada yang tahu desanya mana Kang. Jalannya agak sedikit rusak yang bagian sini. Niki wonten sing lawas sama mboten, Bu? saudara-saudara untuk sepenuhnya mempercayai apa yang itu tidak sekedar mitos, namun kenyataannya itu adalah fakta. Contohnya saja, kalaupun bisa mendapatkan itu tidak sembarangan. Untuk mendapatkan, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, untuk menyukai fosil Galli Kelor, mungkin bisa kita memilih dari segi motifnya, seninya, atau keindahannya. Untuk dari segi tuahnya, sebaiknya untuk sahabat-sahabat yang masih pemula, jangan terlalu fokus di situ, dikarenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini saya berada di sebuah pedesaan yang cukup pelosok sekali, namanya Desa Padaan di Kulon Progo. Di sini ini cukup pelosok sekali, berada di atas pegunungan yang cukup teduh dan cukup asri sekali. Apalagi di sore hari ini. Ini sekitar pukul 4 lebih 15 menit. teman-teman ya. 15 menit. Saya berada di sini. Namun cuacanya cukup mendukung. Cerah, udaranya sejuk di pelosok desa Padaan Kulon Progo ini yang berada di atas pegunungan. Saya akan menyusuri jalan ini terus, yang sementara jalan ini selain meliuk-liuk juga naik turun. Enak sekali, baik untuk dibuat kendaraan roda 2 ataupun untuk berjalan kaki. Apalagi ditambah dengan anginnya yang sepoi-sepoi. Jarang sekali rumahnya, jaraknya mungkin sekitar beberapa puluh meter baru ada rumah lagi, atau sekitar setengah kilo baru ada rumah lagi begitu. Yang banyak di sini adalah jurang dan alas, karena ini berada di sebuah pegunungan di Desa Padaan yang berada di desa yang cukup pelosok sekali menurut saya. Cukup sunyi sekali, tapi sangat enak sekali di sini. Suasananya selain sejuk, ya, dan setelah saya berjalan sekitar 30 meteran, baru saya menjumpai rumah lagi, satu rumah. Itu pun di jarak 30 meter dari rumah yang tadi. Terus lurus ke sana ini. Coba saya lihat di sebelah sana. Ini turun terus ini ya. Oh, ini semakin turun, berarti ini mungkin kalau lurus ke sana terus, ini turun dari pegunungan ini, dari Desa Padaan ini. Kira-kira begitu. Karena di sini rumahnya pun jarang, teman-teman. Sekitar 30 meter, 50 meter baru ada rumah lagi. Apalagi kalau malam hari, ini pastinya sunyi sekali dan sangat enak sekali. Apalagi dibuat sahabat-sahabat yang menginginkan udara segar, bisa pergi ke pegunungan. Dan apalagi buat sahabat-sahabat yang sekarang berada di luar negeri,
yang rindu kampung halaman bisa juga menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, setidaknya untuk mengobati sedikit rindu pada kampung halaman. Nah, di sana juga baru ada rumah lagi. Kalau dari rumah yang tadi untuk jaraknya ke sini, ini jaraknya sekitar 15 meteran. Ya, sekitar 15 meteran. Baru ada rumah lagi, itu pun hanya ada satu. Dan di sana sepertinya juga ada satu lagi yang tidak jauh dari rumah ini, hanya berjarak sekitar 10 meteran. Dari rumah ini ke sana ada rumah lagi sekitar jarak 10 meteran gitu. Di sini juga banyak sekali pohon duren, teman-teman. Ya, coba saya mereview putar balik ke sana karena di situ itu jalannya turun terus. Biasa mungkin perkiraan saya akan turun dari pegunungan ini. Dan daripada saya nanti tidak tahu arahnya, sebaiknya saya putar balik yang sudah pasti tahu arahnya. Karena untuk bertanya-tanya arah di lokasi sini ini cukup susah sekali, karena tahu sendiri di sini untuk menjumpai seseorang saja, untuk menjumpai rumah saja jaraknya agak jauh, apalagi menjumpai orang. Kalaupun ada, itu hanya ada 2-3 orang yang kebetulan lewat sini, yang kebetulan berpapasan begitu. Di samping saya ini jurang, mungkin ada sungainya, mungkin biasanya begitu di sana. Sebelah sini perkebunan. Terus ini naik lagi saya. Tadi yang berada di sini saya pas dekat rumah itu di RT 21. Dan saya coba memasuki wilayah perkebunan yang di dekat samping rumah warga. Di sini banyak sekali pohon-pohon kelapa, selain itu juga pohon duren dan pohon melinjo, teman-teman. Ada juga beberapa tanaman salak di sini. Memang di sebuah lokasi atau di sebuah tempat yang pelosok kayak begini, ini tanamannya atau tumbuh-tumbuhannya subur sekali, sehingga udaranya cukup sejuk sekali dan teduh sekali. Apalagi didukung dengan angin sepoi-sepoi di sore hari ini, sangat segar sekali udaranya. Berbeda dengan perkotaan. Mungkin kalau di kota-kota besar, untuk menjumpai pohon kelapa itu cukup susah sekali, teman-teman ya. Karena sudah jarang sekali yang bisa hidup di kota-kota besar, tapi untuk di pelosok-pelosok masih banyak sekali pohon kelapa, karena memang mungkin efek dari lingkungan atau udaranya juga berbeda gitu. Ini saya coba untuk semakin naik lagi ke sini dan ke sana. Ini kalau semakin naik, semakin kemana ini? Karena saya pun juga belum pernah ke sini. Oh, ini cuma perkebunan dan pohon-pohon saja, teman-teman. Di sana itu saya lihat dari sini, ternyata ada bekas rumah tua yang sudah rusak dan tidak ada penghuninya pastinya. Oh iya, teman-teman. Di situ ada rumah tua. Ini cukup tua sekali. Sudah lama sekali tidak dihuni sepertinya, dan memang sudah tidak terawat. Siapa pemiliknya saya sendiri pun juga tidak tahu. Atau mungkin ini belum selesai dibangun terus ditinggal begitu saja. Ternyata di sini juga ada jalan ya, menuju ke sana ya. Dari pengalaman saya yang dahulu, setelah saya menyusuri tempat-tempat beginian, akhirnya saya sempat kesasar juga dan tidak
mengetahui arah, sehingga saya saat ini harus lebih berhati-hati dan harus bisa mengukur jaraknya menurut perkiraan saja. Di sana ada rumah ya, agar tidak kesasar lagi ya. Baru ada rumah, dua rumah ya, ada 2 rumah di sana. Terus ini ada jalan yang naik juga. Oh, naik ke sana. Ini tembusannya di jalan aspal tadi yang saya lewati tadi, mungkin kira-kira begitu. Oh iya, betul teman-teman, ke sana. Ini di RW 10. Coba saya kembali ke sana. Mudah-mudahan tidak salah arah nanti kalau saya pas ke sananya itu. Karena ini pun juga tidak terlalu jauh, belum terlalu jauh, sehingga saya bergegas untuk putar balik agar tidak kesasar. Karena saya sendiri tidak tahu arah di sini. Memang karena bukan masyarakat sini. Itu rumah yang tadi ya. Jadi lewat sini ya. Jalannya banyak sekali pohon-pohon kering di sini. Ya, ini sudah sampai dekat di jalan tadi. Istirahat. Iki kita lanjut ke Pandang. Kita lanjut apa julek. Nggak tahu jalannya ini. Iya, ini cari-cari Si cari informasi jalannya untuk menuju Untuk keliling-keliling gunung pegunungan karena Merapi belum pernah dekat. kesini juga. Ini di sini mau tanya salah satu warga, tapi di sini sepi. Masih banyak yang beraktivitas di sawah, sebagian juga ada yang ke alas. Coba saya ke sana terus. Saya akan mereview sejenak di bagian sini. Biarkan tadi teman saya yang mencari informasi arah jalannya, karena ini tadi sebenarnya nggak tahu, nggak punya tujuan pasti mau kemana. Yang jelas ingin mengelilingi atau ingin berjalan menuju ke sebuah pegunungan, tepatnya di Gunung Merapi, karena belum pernah kesini juga ini teman-teman. Jadi agak sedikit ngawur ini arahnya. Nah, itu teman saya sudah mendapati salah satu warga yang ditanya arah. OTW lagi, ternyata itu tadi arahnya putar balik dan tidak jadi naik lagi karena tidak tahu arah. Ini karena belum pernah lewat sini juga, dan tadi awalnya tidak mempunyai tujuan pasti kemana, yang penting jalan gitu aja. Ceritanya begitu teman-teman. Ya, beginilah saya dari dulu, saya sudah sering menceritakan bahwasanya itu saya sering keluar tanpa arah tujuan pasti dan tanpa di planning sebelumnya. Intinya suka melalang buana. Gitu. Ini jalannya turun ini. Ceritanya nang Candi Mendut nih Kang ya. Ya, ini OTW ke Candi Mendut aja, biar enak santai di sana di depan candi. Kita bisa santai-santai, duduk manis sambil menikmati suasana di alam terbuka. Biar tidak jenuh di dalam rumah saja. Ceritanya begitu. Di sini banyak sekali alas dan jurang-jurang di sebelah situ. Alas Kang yo. Alas juga.
cuacanya agak sedikit mendung tapi tidak terlalu, sehingga tidak terlalu berisiko untuk hujan. Kalaupun hujan nanti tidak masalah pas berada di Candi Mendut. Buat sahabat-sahabat tercinta semuanya dimanapun berada, salam santun, salam hormat. Semoga kita semuanya ditambah rezekinya, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya, amin. Ini nama desanya mana juga tidak ada yang tahu. Kami tidak ada yang tahu, dan di daerah mana juga tidak tahu. Yang penting jalan untuk arah ke Candi Mendut, Kang ya. Ini nggak ada yang tahu desanya mana, Kang ya. Nggak ada ya. Nggak ada plakatnya. Iya, nggak ada tulisannya juga. Yang penting jalan saja, yang penting happy. Oh, ini jalannya dibenahin ini. Jalannya agak sedikit rusak yang bagian sini. Ini Mangun Soko, Kabupaten Dukun. Misalnya Mangun Soko berarti. Oh, Desa Mangun Suko. Mangun. Nah, sekarang saya sudah sampai pas di depan Candi Mendut. Sekarang ini posisinya berada di samping Candi Mendut saya, teman-teman. Dan sudah sampai. Meskipun kemarin saya sempat ke sini, tapi kali ini saya karena nggak ada tujuan, ya di luar rencana sebelumnya, mampir ke sini lagi. Di sini juga ada penjual patung yang terbuat dari kuningan. Niki wonten sing lawas sama mboten, Bu? Oh, nggih. Cuman garapannya garapan halus nggih. Garapan saya. Ini garapannya bagus-bagus, teman-teman. Karya seni dalam negeri yang mempunyai nilai seni tersendiri dan juga terdapat pesan-pesan moral di sebuah patung yang dibuat cukup indah seperti ini. Ya, dan sekarang saya berada di depan Wihara Mendut, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman saya yang masuk ke Wihara Mendut ini untuk menyaksikan ke dalam Wihara Mendut ini. Sengaja saya menunggu sendirian di sini, sengaja tidak ikut masuk dikarenakan saya sudah beberapa kali masuk ke dalam Candi Mendut ini, sehingga sebaiknya saya duduk-duduk sendiri saja di depan Wihara Candi Mendut ini sambil menyaksikan orang-orang yang lalu lalang pengunjung Wihara Mendut ini pas berdekatan di Candi Mendut juga. Ya, biasanya saya membawa stabilizer atau gimbal untuk perangkat membuat video, teman-teman. Tapi kali ini saya hanya membawa stick karena dari awal tadi saya tidak sengaja, tiba-tiba saja diajak teman saya untuk keliling-keliling yang awalnya tadi rencananya mau ke puncak pegunungan, tepatnya di Gunung Merapi, tapi tidak jadi, sehingga putar balik dan berubah pikiran ingin sekali datang ke Wihara Mendut ini karena teman saya itu belum pernah datang ke sini, sedangkan saya sudah berkali-kali ke sini, sehingga saya persilakan untuk masuk sendiri saja dan saya menunggu di depan sini sambil menyapa sahabat-sahabat tercinta semuanya dimanapun berada. Khususnya buat sahabat-sahabat yang mencintai batu akik Nusantara, juga hobi dengan fosil kali kelor yang selama ini banyak sekali mitosnya yang dikenal sebagai mitos pagar atau proteksi. Lebih tepatnya proteksi, baik itu proteksi fisik ataupun proteksi non fisik, juga dipercaya sebagai penetralisir energi negatif yang mempunyai nilai plus tersendiri, yaitu mempunyai energi yang cukup teduh secara alami dan juga mempunyai energi yang bisa menghalau niat jahat seseorang yang berniat tidak baik pada pemakainya. Entah itu mitos atau fakta, terserah. Saya berkali-kali tidak memaksa saudara-saudara untuk
sepenuhnya mempercayai apa yang saya katakan, karena setiap apa yang saya katakan itu selalu saya kombinasikan antara fakta dan mitos, dan tidak menutup kemungkinan mitos yang beredar di masyarakat itu pun juga ada beberapa yang itu tidak sekedar mitos, namun kenyataannya itu adalah fakta. Contohnya saja yang bisa kita saksikan bersama-sama dan sudah sering saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat di video saya sebelumnya. Pada saat pengetasan fosil Gali Kelor dengan senapan angin, ternyata pada saat itu sasarannya gelas. Ternyata gelasnya tidak apa-apa, tidak pecah. Meskipun ada beberapa yang retak, itu dikarenakan tingkat energinya atau energi yang mengarah pada sebuah proteksi itu memang berbeda-beda, teman-teman. Berbeda tingkatannya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada juga yang super kuat gitu. Rata-rata untuk jenis fosil Gali Kelor yang saya jumpai yang memang benar-benar bertuah, memang benar-benar berkualitas dari segi apapun, kebanyakan itu tuahnya atau energinya itu tingkatannya antara energi yang lemah, sedang, dan kuat. Untuk yang super kuat itu memang jarang sekali, jarang ada. Kalaupun bisa mendapatkan itu tidak sembarangan. Untuk mendapatkan yang mempunyai energi yang kuat saja atau yang sedang saja itu tidak mudah, teman-teman. Apalagi yang super kuat. Itu dalam bahasa Jawa ibaratnya itu kejatuhan pulung atau mendapatkan pulung kalau yang super kuat, itu biasanya begitu. Dan mungkin juga dari sahabat-sahabat mempunyai fosil Gali Kelor yang super kuat, saya anggap itu sebuah keberuntungan, karena memang untuk sejenis fosil Gali Kelor yang mempunyai energi yang super kuat itu memang cukup sedikit sekali, cukup langka, dan tidak banyak, tentunya tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya atau bisa memilikinya, begitu. Perlu diketahui buat sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, untuk menyukai fosil Gali Kelor, mungkin bisa kita memilih dari segi motifnya, seninya, atau keindahannya. Untuk dari segi tuahnya, sebaiknya untuk sahabat-sahabat yang masih pemula, jangan terlalu fokus di situ, dikarenakan apa? Nanti dikhawatirkan atau saya khawatirkan nanti sahabat-sahabat yang masih pemula dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan fosil Gali Kelor ini bagus, bisa begini, bisa begitu. Ternyata faktanya fosil Gali Kelor yang diambilnya sudah terlanjur dibeli atau dimahari. Ternyata fosil Gali Kelornya itu pasif, sehingga kasihan buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Apalagi itu hubungannya dengan budaya, sehingga ada juga beberapa sahabat-sahabat yang korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengkambing hitamkan bahwasannya itu hanyalah mitos, padahal leluhur kita untuk menyampaikan atau memberikan sesuatu hal, entah itu melalui sebuah benda atau apapun, itu tidak sembarangan. Termasuk salah satunya adalah fosil Gali Kelor, itu juga termasuk warisan budaya kita, termasuk pengetahuan dari leluhur kita dahulu yang sampai sekarang masih banyak diminati oleh generasi penerus, termasuk kita semuanya ini yang memang benar-benar menyukai benda bertuah, karena sejak zaman dahulu yang sudah teruji dan dipercaya banyak sekali khasiatnya. Dan memang zaman dahulu para leluhur kita itu banyak sekali yang menggunakan agaman-agaman, baik dari fosil Gali Kelor atau benda-benda bertuah lainnya, untuk mempertahankan negara kita, untuk memperjuangkan negara kita untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Intinya begitu. Jadi sebagai generasi penerus, sudah sepantasnya lah kita menguri-uri atau melestarikan, setidaknya minimal janganlah mengkambing hitamkan atau mencemarkan apa yang sudah menjadi kebudayaan kita di Nusantara ini. Karena di negara tercinta di Indonesia ini tidak sedikit budaya-budaya yang tercemari juga, termasuk budaya kita sendiri. Meskipun saya bukan ahli budaya, meskipun saya bukan ahli di bidang kesenian dan apapun, setidaknya minimal saya mencintai budaya pribumi. Intinya begitu, teman-teman. Sehingga apa yang saya ketahui
tidak ada salahnya jika saya share atau saya bagikan kepada sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang masih pemula dalam hal menyukai fosil Gallikelor. Karena selain fosil Gallikelor juga ada teman-teman, banyak sekali seperti galih asem, pokoknya banyak. Tapi yang terkenal yang banyak dari jenis galih itu memang dari dulu sampai sekarang yang banyak diburu atau banyak diminati dan banyak kita jumpai, meskipun ada beberapa yang sulit kita dapatkan, yaitu yang terkenal memang dari fosil Gallikelor dengan galih asem. Dan dari jenis galih asam sendiri itu jarang yang membatu ya, kebanyakan masih berbentuk kayu. Jangankan galihnya, untuk pohon asamnya pun yang berusia tua, itu jarang sekali kita jumpai yang tumbuh di atas bumi secara langsung. Kebanyakan yang ditanam zaman sekarang itu kebanyakan dari hasil cangkokan, sehingga untuk dari hasil cangkokan itu sangat minim sekali, meskipun di usianya yang cukup tua, sangat minim sekali ada galihnya. Kecuali kalau yang dari hasil tumbuhan dari asli benih, tumbuh di alam tanpa cangkokan maksudnya, itu di usia tua, itu saja jarang sekali ada galihnya, apalagi yang cangkokan. Begitu. Mungkin bisa dibilang tidak bisa ada galihnya ya yang cangkokan, kecuali kalau hatinya. Kalau hati pohon, hati kayu, semuanya itu ada, berbeda dengan galih. Galih dan hati berbeda, dan ini sudah pernah sering saya ulas di video saya sebelumnya. Nah, dari tadi saya berbicara di sini teman-teman, pas berada di depan pintu masuk Wihara Mendut. Nah, bisa disaksikan sendiri. Dan kebetulan di sini saya ada kesempatan sambil menunggu sahabat saya yang sedang masuk di dalam Wihara Mendut ini. Sekalian saya menyapa sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat pecinta batu akik bertuah dan fosil Gallikelor. Sepertinya sahabat saya sudah mulai keluar dari sini, sudah kelihatan. Baik, saya akhiri dulu dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.